Pada episode kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu wanita dari 24 fotografer yang tergabung dalam grup Magnificent Indonesia, yaitu Mbak Flora Rikin. Mbak Flora, ibu dari 2 orang anak yang berasal dari kota Bandung ini, memulai hobi fotografinya semenjak tahun 2010. Hobi yang berawal dari keingintahuan tentang kamera yang dimiliki oleh putranya menjadikan beliau memberanikan diri untuk mendalami ilmu fotografi dengan bergabung ke salah satu sekolah fotografi di Bandung. Hobi yang awalnya hanya untuk mencari kesibukan ketika 2 putra-putrinya sudah besar ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri, dan semenjak itu Mbak Flora tidak pernah berhenti untuk berkarya. Hingga saat ini, Mbak Flora sudah menghasilkan beberapa buku fotografi, baik untuk koleksi pribadi ataupun untuk publik. Buku-buku fotografi ini selain spesial menampilkan karya-karya beliau, juga untuk buku dari kumpulan para fotografer di mana Mbak Flora sebagai salah satu dari kontributornya. Selain itu, Mbak Flora juga sudah meraih beberapa penghargaan yang didapatkannya dari beberapa lomba fotografi. Sekitar tahun 2019, Mbak Flora bergabung dengan kelompok Magnificent Indonesia. Pada saat itu, Magnificent Indonesia berencana untuk melahirkan buku terbaru mereka, yaitu She, di mana buku ini merupakan kumpulan foto story dari 24 cerita inspiratif dari para perempuan Indonesia yang diliput oleh ke-24 anggota Magnificent Indonesia. Untuk buku She ini, Mbak Flora memilih untuk meliput kehidupan para wanita tangguh di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Para wanita buruh gendong Pasar Beringharjo dipilihnya sebagai wakil dari potret perempuan perkasa dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Yuk, mari kita dengarkan cerita dari Mbak Flora Rikin, latar belakang beliau, dan proses dalam pembentukan buku story ini. Halo, saya Flora Rikin dari Bandung. Saya ibu dari 2 orang anak dan sekarang punya 1 cucu. Ketertarikan pertama pada fotografi adalah karena merasa kesepian ketika anak-anak sekolah di luar atau anak-anak punya banyak kegiatan. Kayaknya lebih baik kita punya hobi sesuatu yang supaya kita nggak ngerecokin anak-anak gitu. Saya berawal dari tidak bisa memegang kamera apapun. Saya bawa tuh kamera, saya masuk sekolah foto, ya biarin deh mak-mak belajar foto. Saya bilang sama pak gurunya, Pak, saya mau belajar foto, saya nggak tahu apa-apa loh, mencat apapun saya nggak tahu gitu kan. Si bapaknya ketawa dan rasanya dengan ngomong gitu itu sah kalau kita bilang Pak saya nggak ngerti gitu. Pokoknya waktu di kelas itu kayaknya semua murid-murid panggil gue tante gitu kan. Ya udah deh biarin deh. Ada satu anak muda panggil gue oma coba. Aduh gue pikir tante aja deh gitu kan harus gimana. Tapi ya sudahlah, kita belajar sesuatu yang baru pada usia kita yang 40-an something gitu, nggak apa-apa gitu, asal tahan aja. Dan kita ketika mereka kenal, oh si tante ini asik ya gitu, nggak masalah, udah kita bisa masuk aja ke situ. Tapi kita kayaknya waktu itu aku kayaknya dapat prioritas deh kalau kalau misalnya foto waktu itu di kebun binatang praktek foto gitu, tante dulu deh gitu, ya udah biarin aja. Papaku tuh sebenarnya dulu fotografer juga, cuman dia seneng main foto kayak dulu tuh ada kamar gelap namanya. Kamar gelap tuh dia cetak seperti pas foto apa, dan dia punya kamera. Nah aku kan anak cewek satu-satunya, aku tuh anak cewek satu, aku punya adik cowok 3. Jadi aku tuh selalu jadi objek foto papa aku. Dari 1 tahun pun aku udah narsis gitu, dia udah suruh aku senyum, suruh aku apa ya, anak cewek centil lah gimana gitu. Cuman aku pikir setelah itu teman-teman aku kan foto juga, aku pikir kalau beli kamera itu mahal gitu kan, dan itu satu hobi yang ngabisin duit banyak lah. Jadi aku nggak berani mulai beli karena aku tuh orangnya kalau misalnya aku senang sesuatu, aku harus belajar yang baik, aku punya alat-alat yang baik gitu. Dulu pakai kamera pocket waktu anak-anak eh, kecil gitu kan, aku fotoin kan. Kalau anak sendiri lagi nungging juga lucu, lagi ketawa juga lucu, lagi nangis juga lucu. Pokoknya fotonya banyak, dan itu tuh bener-bener ngabisin duit karena dulu kan foto diproses kan, dicetak, cuci cetak gitu kan. Bisa jadi dari 36 frame yang kita ambil itu cuma 5 atau 10 yang bagus, yang lainnya sih jelek-jelek, tapi kita kan tetap harus proses dan cetak gitu kan. Aku suka lihat-lihat temen, aku senang difoto juga, aku senang lihat
lihat temen kok kayaknya bagus banget gitu ya, kalau kalau bisa foto sendiri kan lebih asik gitu, kayak gitu sih. Jadi ketika kita mulai foto, ada grup-grup traveling gitu. Jadi kita bisa pergi kemana, tapi namanya traveling untuk foto. Jadi semua fotografer semua bawa alat-alat serem tuh, bawa tripod lah, apa segala macam. Pokoknya gendongannya itu berat banget segala macam grup foto. Nah itu banyak ibu-ibu dan aku suka ketemu salah satu dari mereka, Mbak Cindy, Mbak Asi. Karena aku di Bandung ada keterbatasan juga ketika mereka kumpul-kumpul atau apa kan agak sulit juga kan. Ketika mereka launching buku pertama, aku diundang. Aku kenal sama publishernya, namanya Mas Dodi. Aku jalan-jalan ke Myanmar. Aku ketemu sama Mbak Ria. Nah, Mbak Ria itu ngomong, waktu dia umur 50, dia pesta ulang tahun ke-50, dia bikin buku dan pameran foto. Aku pikir, wah keren tuh gitu. Tahun 2015 kan aku mau ulang tahun juga yang ke-50 juga. Jadi aku bilang, Mbak, aku ikut ya idenya ya. Oh silahkan, dia bilang kan. Yang IO waktu ke Myanmar itu, Mas Dodi, dia bilang, Mbak sama aku aja gitu. Aku bisa gitu kan. Ya sudah deh, aku kasih tuh hard disk tuh. Itu foto udah nggak tahu berapa banyak. Aku bilang, Mas ini Mas foto aku nggak tahu gitu kan. Terus dia bilang, Mbak ini kebanyakan. Ya Mas tolong deh gitu kan. Waktunya mepet juga gitu. Jadi aku kenal sama Mas Dodi ini, kebetulan Mas Dodi ini juga yang mempublish buku Magnificent Indonesia yang ke-1. Jadi aku diundang tuh waktu launchingnya, aku kenal ke beberapa teman, say hello, wah kalian luar biasa, menurut aku tuh itu buku bagus banget gitu kan, karena bercerita tentang Indonesia. Difoto oleh 21 perempuan yang menampilkan satu buku tentang keindahan alam Indonesia gitu, termasuk salah satunya di dalamnya adalah Ibu Susi yang menteri gitu kan. Jadi waktu launching buku pertama aku datang, lah hadir. Waktu launching buku kedua aku kenal sama satu orang namanya Mbak Wasti, dia ngundang aku gitu, Mbak kita mau launching buku. Oh ya, jadi buat aku tuh bolak-balik Bandung Jakarta itu nggak nggak jadi masalah karena aku bisa naik kereta lalu sekarang ada Grab, ada Uber gitu gampang kan, tinggal mau ke alamat mana, tujuan alamat mana, sesuaikan sama schedule-nya. Setelah selesai acara, aku pulang lagi deh ke stasiun, naik Grab lagi, pulang ke Bandung, udah nggak terlalu masalah. Jadi launching buku kedua, aku juga diundang gitu kan. Setelah mereka launching itu, waktu itu aku ada trip ke Sumbawa. Menurut aku tuh Sumbawa tuh sesuatu tempat yang baru gitu ya. Aku ketemu sama Mbak Cindy Budiono. Dia ajakin aku, Flora mau ikut nggak? Tapi ini ceritanya tentang foto story loh, beda gitu sama buku-buku kita yang sebelumnya gitu. Jadi aku tanpa pikir panjang, nggak pikir aku bisa apa nggak bisa, mau aku bilang itu. Kapan lagi diajakin sama grup yang seru banget gitu kan? Kayaknya aku pikir ini ibu-ibu kok keren gitu kan, dan kerja bareng itu aku pikir jauh lebih menyenangkan daripada kita bikin buku sendiri kan. Untuk proses buku yang She ini aku ikut dari awal. Jadi ketika ada workshop Mas Bea, aku ikut. Jadi ini satu tantangan yang menarik kan, kita belajar sesuatu yang baru gitu. Setelah workshop dengan Mas Bea, udah tahu apa yang mau dikerjain. Ayo sekarang kira-kira ya istilah kita tuh mau meliput apa gitu kan. Aku mulai pilih-pilih topik dong, apa yang menarik, cerita apa yang mau diangkat melalui foto gitu kan. Aku pernah ke Beringharjo, aku lihat kok ibu-ibu tua ini kuat banget ngangkatnya, ngangkat barang, ngangkat apa gitu kan. Mulai deh saya pikir, saya pilih aja ibu-ibu ini, ibu-ibu tua gitu kan. Ketertarikannya karena aku pikir orang ini kenapa sih dia tuh udah tua banget gitu ya, kenapa masih mau ngangkat-ngangkat barang berat banget gitu kan, apa motivasi mereka, apakah ini tuntutan hidup atau bagaimana gitu kan. Awal-awalnya itu aku hanya lihat-lihat aja, bolak-balik mondar-mandir gitu kan. Aku juga nggak bawa kamera karena ketika kita bawa kamera orang kan akan jadi langsung akan jadi aduh ini siapa nih apa gitu kan. Satu hari aku habiskan dari jam 9 sampai jam 12 waktu itu aku cuma duduk di situ aja sih. Cuma duduk di satu tempat lantai 3 di pasar itu, aku lihat kegiatan mereka. Oh, setelah tahu ada truk datang terus mereka mereka angkut gitu kan. Dan mereka tuh senyum-senyum, ketawa-ketawa, seperti nggak ada beban sama sekali. Aku pikir, aku tanya kan,
Bu, itu berapa berat, Bu? 58 kilo, dia bilang gitu. Wah, 58 kilo, Bu, berat banget gitu kan. Ini nggak seberapa, dia bilang. Kalau ada kacang tanah atau gula merah, itu berat banget, kata dia. Bisa sampai 70 atau 80 kilo, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, kok ibu kuat banget sih? Ya udah biasa gitu. Udah kan, selewat-selewat aja ngomong. Jadi tanpa sadar tuh aku udah cari mereka tuh apa sih sebetulnya, kenapa sih, buat apa mereka melakukan itu gitu kan. Tadinya saya pikir itu ini orang yang menderita banget, sampai aku bilang sama guide aku, nanti kita ke rumahnya ya, kalau rumahnya jelek banget, kita bantuin deh gitu kan. Itu idenya gitu kan. Ternyata nggak begitu gitu. Setelah aku kenal-kenal mereka, jadi mereka itu ada satu yang aku deketin banget. Mereka tanya, ibu dari Oke. mana? Saya bilang saya dari Bandung. Ada apa, Bu? Saya mau foto ibu-ibu ya gitu kan. Saya mau tanya-tanya. Oh, ibu wartawan ya? Bukan, Bu, saya cuma mau bikin cerita ibu-ibu aja. Oh, dulu sudah pernah ada. Jadi mungkin sudah banyak orang-orang yang bikin foto tentang ini, cerita tentang mengangkat ibu-ibu ini gitu. Enggak kok, Mbok, saya cuma mau cerita aja gitu. Mau fotoin Mbok gitu. Oh, di foto, aku kan bawa Polaroid kan. Jadi PR aku itu bikin foto kekinian. Si ibu itu di foto pakai Polaroid ketika dia kerja, lalu dia tunjukin gitu. Aku fotoin, tapi wajah si ibunya di blur, fokusnya di foto Polaroid itu. Setelah sehari pertama aku ke situ, terus aku kan bawa Polaroid dulu nih. Aku bilang, bawa foto ya gitu kan. Aku orang jelek gini kok mau foto-foto yang cantik-cantik aja. Terus aku foto, aku nggak ngomong-ngomong dulu apa-apa dulu. Di foto, tuh Mbok cantik kan? Aku bilang, aku kasih tuh Polaroidnya. Ini buat Mbok gitu. Dia seneng banget gitu. Ini buat saya gitu. Jelek lah, dia bilang. Sekali lagi ya, aku lagi senyum ya. Iya Mbok, Mboknya lagi ngangkat dulu aku fotoin. Nanti sekali lagi yang lagi senyum gitu kan. Ya udah, kita turutin aja gitu. Aku udah tanda ini. Yang ini aku tempel, yang ini aku tempel gitu, supaya lebih fokus kan. Ada satu yang Mbok ini kok bolak-balik kuat banget gitu kan. Nah aku deketin ini kayaknya Mbok ini kok paling banyak ngangkutnya gitu kan. Mbok, kok Mbok kuat banget. Wah ngapain lama-lama, dia bilang gitu. Pokoknya kalau aku nggak kerja tuh aku sakit badan, dia bilang gitu kan. Lah Mbok kayak gitu. Jadi teman-temannya tuh menjuluki dia itu orang yang nggak punya udel gitu. Artinya dia tuh angkatnya kuat banget dan rajin banget. Jadi ternyata begini, kalau ada orang-orang yang punya restoran gitu, misalnya dia langganan sama Mbak Pariem ini gitu, Mbok Pariem ini, dia akan panggil Mbok Pariem ini, Mbok angkatin barang-barang saya gitu. Dia akan angkatin di satu tempat gitu, nanti akan diangkat, dimasukin ke mobilnya gitu. Jadi ada langganan-langganannya yang dia pegang gitu. Nah Mbak Pariem ini, aku sampai ke rumahnya, ternyata rumahnya itu nggak seperti yang mau rubuh gitu, enggak loh. Rumahnya gede gitu kan, dan bersih, bersih banget. Karena dia memang resik gitu orangnya gitu kan. Terus dia ajak aku ngobrol di ruang tamunya dia gitu. Di ruang tamunya itu aku lihat foto-fotonya gitu kan. Ada fotonya, ada foto dia di depan salah satu bank. Kayaknya dia dapat undian motor. Wah Mbok, kok dapat undian motor gitu kan, keren banget, motornya mana? Udah dikasih ke anak saya, dia bilang gitu. Mbok tabungannya banyak ya gitu. Ya alhamdulillah sih Bu. Artinya mereka itu dari apa menggendong itu, mereka punya kelebihan dan bisa ditabungkan di bank dong sampai mereka bisa dapat undian seperti itu. Aku bilang, Mbok, nabung yang banyak ya biar dapat mobil. Aku bilang, lah buat apa mobil? Anakku udah punya mobil. Dia ngomong kayak gitu. Salah satu ketertarikan aku adalah setelah kenal itu, ternyata mereka itu menyokong ekonomi keluarga. Yang ada di otak mereka adalah bagaimana anak-anak saya bisa sekolah, bisa hidup lebih layak, bisa mementaskan anak-anak. Tetapi setelah anak-anak mereka itu hidup mapan gitu, pekerjaan di Beringharjo ini menjadi satu lingkungan baru, keluarga baru. Setelah anak-anak udah kerja, udah punya kegiatan sendiri, aku ngapain dong di rumah? Ya aku ngegendong aja di pasar Beringharjo. Di situ banyak teman-teman aku, lingkungan aku gitu. Dan kayaknya kalau nggak kerja itu aku sakit badan gitu. Gitu. Jadi aku balik lagi ke diri aku sendiri. Oh mungkin mereka juga mengalami seperti aku ya. Setelah anak-anaknya sekolah, punya kegiatan sendiri, udah bekerja, sudah berkeluarga, aku harus cari lingkungan sendiri yang
dengan teman-teman aku gitu. Mbak Pariam ini aku tanya, Mbak udah berapa lama nih ngegendong gitu? Wah, tahun berapa saya nggak tahu, dia bilang. Awalnya dia bilang, saya itu mau sekolah, saya minta beli grip, dia bilang. Aku nggak pernah tahu grip itu apa, tapi menurut guide aku itu zaman dulu kalau sekolah itu pakai batu sama pakai grip, kata dia gitu. Aku minta ayah aku beli grip, nggak dibeliin, nggak boleh sekolah, ya udah aku ke pasar aja. Waktu itu naik kereta, naik sepur, dia bilang. Aku pikir sepur tuh kereta gitu ya. Pokoknya dia dari desanya ke pasar itu, dan aku waktu itu lihat, oh orang-orang tuh kalau bawain belanjaan ibu-ibu dapat duit gitu. Pokoknya motivasi dia begitu doang. Oh, dengan begitu aku bisa istilahnya menjual tenaga aku gitu kan, daripada di rumah mau ngapain. Kayaknya ini orang ini menurut aku sih orang yang rajin gitu, yang nggak mau diem gitu. Lah udah Bu, dari sejak itu saya ngegendong aja gitu. Istilah mereka menggendong aja gitu kan. Aku bilang, kan Bu punya anak 5 tuh ya. Kalau hamil gimana? Ya hamil sampai sekuatnya aja. Sampai berapa lama? Aku bilang, seminggu sebelum melahirkan masih menggendong. Aku bilang, aduh Bu. Anak 5 ya? Anak Ya, 5. Ya ampun. nah setelah bawa Pariam itu besoknya aku jalan-jalan lagi. Pasar Beringharjo itu ada beberapa lantai ya, ada 5 lantai kalau nggak salah. Jadi pasarnya itu ada tingkat-tingkatnya gitu. Kenapa mereka harus pakai gendong? Karena kalau dari tempat parkir lantai 3, mungkin kiosnya di mana, lebih baik digendong daripada pakai kayak gerobak-gerobak itu kan susah kan untuk lewat-lewat tangga gitu. Ada satu yang masih muda gitu kan, aku bilang mau nggak difoto. Dengan difoto itu sebenarnya mereka seneng loh. Ketika kita fotoin pakai Polaroid gitu ya, kan dikasih ke mereka kan fotonya kan. Kalau kita cuma foto kayak gitu juga, lihat dong fotonya atau apa gitu. Sampai mereka rebutan kadang-kadang, aku belum difoto gitu. Ya udah kita fotoin aja sih, nggak apa-apa. Nah aku tanya, kok masih muda gitu, bukan kerja di kota aja, kan banyak kan kerja di kota. Kata dia itu, sebenarnya suami saya tuh udah punya penghasilan tetap, dia bilang, tapi saya itu pengen kalau anak-anak jajan itu saya punya uang sendiri, nggak minta ke suami, dia bilang gitu. Saya bilang kalau di kota kan uangnya lebih besar dan lebih pasti gitu kalau kerja. Kalau dikerja di sini, dia bilang, kalau anak saya sakit atau anak saya perlu pertemuan di sekolah atau apa, saya masih bisa dong. Tapi kalau saya kerja di kota, waktu saya nggak sebebas ketika saya gendong ini. Ternyata di balik kegiatan mereka untuk menggendong ini, untuk bekerja gitu, mereka tetap mementingkan keluarganya juga gitu. Ketika anak-anak sakit, mereka ya udah saya nggak ngegendong aja, saya jagain anak-anak di rumah gitu. Terus saya tanya, apa tiap hari di sini gitu kan? Kapan liburnya? Jawaban yang menurut aku tuh luar biasa adalah dia bilang, kita libur kalau tetangga kita ada kematian atau ada kawinan, ada hajatan gitu. Jadi bagaimana mereka itu tetap sebagai kesatuan di lingkungan mereka. Terus ada pengajian, ada apa gitu. Mereka tetap ikut dalam kegiatan-kegiatan itu gitu. Oh, jadi kesimpulannya itu kalau bisa dibilang itu tuh tempat main mereka gitu. Karena mereka sama sekali aku nggak pernah lihat mereka rebutan. Misalnya ada truk datang gitu kan, kalau didorong oleh kebutuhan ekonomi, mereka kan rebutan dong supaya aku dapat duitnya banyak gitu kan. Mereka menjalankan dengan benar-benar happy. Hal yang menarik adalah ketika kita tertarik melihat sesuatu lebih dekat. Ketika kita lihat, oh orang ini menggendong gini, oh ya kuat ya apa ya. Tapi ketika kita melihat lebih dekat, mendekati mereka, banyak nilai-nilai yang aku sendiri malu loh. Aku lebih egois daripada mereka gitu kan. Rasanya tuh aku belajar banyak dari mereka. Ada sikap pasrah gitu. Jadi ketika aku tanyakan, untuk buruh gendong ini biasanya mereka akan dibayar serelanya orang yang membayar jasa mereka. Sikap yang mereka tunjukkan adalah ya serelanya aja, serelanya artinya serelanya, dia bilang. Kalau saya minta, istilah mereka itu memutuskan rezeki gitu. Kita pasrah aja, nanti akan ada orang yang bermurah hati yang bisa membayar mereka lebih. Berbeda sekali dengan pola pikir kita yang segala macam dihitung, segala macam harus begini, harus begitu, ternyata enggak gitu. Dengan kepasrahan itu mereka mendapat lebih gitu. Aku sampai bilang ke tour guide aku, oh saya belajar banyak dari mereka gitu kan, bagaimana mereka tuh memang harus memenuhi kebutuhan, tetapi juga ada dasar-dasar pemikiran yang
sama kita nggak kepikiran, tapi mereka bisa jalankan seperti itu gitu. Tapi mereka tuh enjoy ya, jadi nggak seperti oh gue capek banget. Ya mereka kalau capek ya berhenti aja gitu kan, istirahat aja. Tapi mereka nggak gitu. Terus aku bilang kalau sakit badan gimana? Siapa yang pijitin? Aku bilang gitu. Lah boro-boro dipijitin, dia bilang ya minum jamu itu, dia ngomong gitu kan. Ya seperti aku bilang di awal bahwa kalau ada tetangganya meninggal atau apa, mereka ya udah saya nggak kerja gitu kan. Ada kepentingan yang lebih diutamakan gitu. Yang lucu kan gini kan, kalau yang meninggal saya pentingin, dia bilang gitu. Kalau aku nggak pentingin orang meninggal, pas saya meninggal nanti nggak ada yang datang gimana? Aku kan nggak bisa jalan sendiri ke pekuburan. Oh gitu ya gitu. Jadi pikiran-pikiran sederhana itu yang kadang-kadang kita lupa gitu ya, kayak gitu ya. Sekarang kalau ada temen yang saudaranya meninggal atau mamanya meninggal, aku pentingkan deh untuk datang ke situ gitu kan. Bener juga sih, ketika kita acuh ya dengan keadaan sekitar gitu kan, orang juga nggak akan peduli kan sama kita gitu. Dan satu lagi kebiasaan di kampung kan, kalau ada yang hajatan gitu kan, misalnya mengawinkan anak atau sunatan atau apa tuh kan mereka masak rame-rame gitu. Ya udah nggak kerja aja, tapi lebih mementingkan kepentingan sosial gitu. Yang mungkin selama ini hilang dari kehidupanku adalah komunitas itu kan, gimana kita bersikap sama teman-teman atau lingkungan gitu kan. Kita yang mikir terlalu rumit itu ya dihadapkan sama orang-orang sederhana itu malu gitu kadang-kadang kan ya. Kalau aku sih selalu menasehati diri aku untuk melihat lebih dekat. Istilahku melihat lebih dekat itu misalnya ya, kalau anak-anak itu pulangnya telat gitu ya misalnya, jangan diomelin dulu, tapi dari mana sih, ada apa sih, kenapa sih gitu. Itu yang aku usahain selalu. Lalu yang kedua itu mungkin agak maksa, selalu mencapai yang menjadi lebih baik. Kalau bisa menjadi yang terbaik, kenapa enggak gitu? Usahain itu gitu, maksudnya kayak gitu. Cuman setelah agak tua gini, oh ya kemampuannya segitu ya gitu ya udah. Sekarang tambahin lagi deh, sesuai kemampuan gitu, mungkin gitu ya. Oh ternyata dulu bisa kok, sekarang nggak bisa ya gitu. Tapi harus bisa, ya nggak bisa, tenaganya udah habis gitu. Nah, buat kalian yang sedang menonton episode kali ini, tunggu episode-episode berikutnya yang akan menceritakan masing-masing dari ke-24 fotografer perempuan Magnificent Indonesia ini. Masing-masing akan sharing cerita tentang proses pembentukan She. Mereka akan menceritakan suka dukanya dalam meliput model yang mereka pilih, dan juga apa sih yang mereka dapatkan dari perempuan-perempuan inspiratif ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa!